Kapan Yesus duduk bersama dengan orang-orang penyembahnya? Kapan Kristen beribadah sama dengan jemaahnya hari Minggu? Di mana Yesus pernah makan babi? Di mana Yesus pernah ibadah Minggu? Di mana Yesus pernah Natalan? Di mana Yesus pernah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Itu loh yang kita cari. Di mana Yesus pernah membaca kitab Lukas, kitab Markus, surah Roma, Galatia, Filipi? Di mana Yesus pernah seperti itu, membaca itu? Di mana Yesus pernah rangkulan dengan Paulus yang telah memberikan 13 buku kepada Kristen? Itu loh yang kita butuhkan. Kalau cuma klaim, iblis juga mengklaim dirinya Tuhan. Iblis juga mengklaim dirinya malaikat terang. Yang kita butuhkan bukan klaim, yang kita butuhkan adalah dudukkan perkara. Yesus memang mensahkan. Yesus memang kemudian memberikan validasi. Yesus memang meridhoi, merestui agama Kristen. Itu yang kita butuh. Silahkan. Kedengarannya Suma itu dia berkhotbah ya. Pak Alberto tidak memberikan kesempatan kepada Alberto untuk menjelaskan. Ya, silakan. Kita mendengar khotbahnya saja. Oke, silakan. Saya minta maaf kalau gitu. Silakan. Ya, kabur kan? Itu bukan diskusi. Nah, sekarang saudara, kami kasih kesempatan kepada saudara Kristal. Silakan. 3 jam. Nah, silakan. Anda uraikan hubungan Kristen dengan Yesus. 3 jam. Silakan mulai dari sekarang. Yang lain diam. Saya bilang Alberto sudah menjadi pasangan. Udah, itu sudah kabur. Dia udah kabur. Sudah kabur. Anda sekarang silakan Anda jelaskan hubungan Kristen dengan Yesus itu di mana titiknya. Silakan. Hubungannya karena ajarannya. Ya, sumber ajaran kasih itu ya dari Kristus, makanya kami sebagai pengikut Kristen, pengikut disebut Kristen. Kristen di sini bukan agama, ya, karena Kristus sebagai sumber. Itu yang pertama. Kemudian kayaknya hubungan dia nggak yang paham lain. pertanyaannya, dia nggak paham. Pendeta, sudah, Suma dengan siapa ini? Anda tidak paham pertanyaannya. Anda dikasih waktu 3 jam, tapi percuma Pak. Paham pertanyaannya. Jangan angkat suara karena Suma ada di sini. Suma persilakan saya bicara. Anda lah yang berbicara. Ya, kita dengarkan lelucon selama 3 jam. Silakan. Jawab, kalian itu diam. Saya menjawab secara singkat saja. Saya tidak pakai waktu lama. Oke, Jadi sudah. satu hubungan karena ajarannya. Sudah. Ya. Jadi Yesus sebagai sumber kasih, ajaran kasih. Jadi kami adalah pengikut. Oke, Kristus sudah. Yang disebut Kristen. Saya tambah lagi. Silakan. Saya tambah lagi satu hubungan ya. Ini kan tanya hubungannya. Yang satu lagi adalah ajaran Kristus. Pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah bangsa muridku. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu hubungan yang erat. Saya kira 2 itu cukup. Oke, baik. Yang pertama, Anda mengatakan Kristen bukan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus menurut tulisan Matius. Oke. Sekarang kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus agama. Dan agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Paham? Sudah? Ya, silakan. Nah, kalau singkat-singkat begini bagus itu kan. Begini Suma. Di samping Anda mengerti teksnya, juga mengerti konteksnya. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang selalu mengandalkan agama dan ajaran Yahudi. Makanya di situ disebut agama. Jadi bukan pada agama Kristen. Yesus berkata, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Syarat untuk lebih baik dari ahli Taurat itu agama kan? Anda mengatakan Kristen bukan agama. Kira-kira Kristen masuk sebagai kandidat nggak untuk lebih baik dari ahli Taurat? Lidah keluh. Pada saat itu
Gimana? Gimana nih? Enggak, dengarkan dulu. Jangan Anda menipu diri Anda sendiri. Yesus berkata syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius Iya. 5 nomor 20. Anda mengatakan Kristen bukan agama. Iya. Lolos Anda enggak tahu- Kristen? Anda Lolos tahu enggak tidak? Kristen? Sudah. Harus beragama Nah, yang saya lebih lagi baik ya. dari ahli Taurat. Oke, Saya saya tanya lagi. dulu. Saya Kristen lagi. agama atau bukan? Kalau mengacu pada sekarang sebagai Mengacu kepada sekarang. Loh. Mengacu kepada sekarang. Saya ulang. mengacu. Kristen agama atau bukan? tidak bisa Anda dikte saya harus memilih ya dan tidak karena ada penjelasannya. Tadi Anda mengatakan Kristen bukan agama. Bukan agama, betul. Betul. Tepuk tangan dulu. Kristen bukan agama. Iya. Dengarkan itu, dengarkan. Yesus Kalau berkata Anda- di dalam kalau Matius Anda- 5 nomor dengar, 20. kalau Bang, Anda- gantian kita. Kalau Anda merujuk Gantian, kepada gantian. Yesus kondisi berkata di sejarah, dalam Matius 5 nomor 20, syarat untuk masuk surga, orang itu harus beragama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Berarti Kristen tidak lolos masuk surga karena satu, Kristen bukan agama. Boro-boro lebih bagus agamanya dari ahli Taurat, agama saja bukan. Oke, Bang Juma. Udah. Gagal ya. Anda harus telan itu ya. Ternyata Kristen tidak bisa masuk surga karena Kristen bukan agama. Nah sekarang agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu setahu saya Islam. Kristen tidak bisa masuk karena Kristen bukan agama. Tidak memenuhi syarat. Kristen tidak memenuhi syarat karena bukan agama. Oke? Yang kedua tadi, ajaran. Saudara mengatakan Kristen hubungannya dengan Yesus adalah ajaran. Tolong tunjukkan di mana ajaran Yesus yang menyebutkan kemudian nama Paulus yang memberikan 13 buku maut kepada kalian. Coba, di mana Yesus pada saat penginjilan selama 3 tahun, Yesus menyebut nama Lukas, Yesus menyebut nama Markus, Yesus menyebut kemudian Paulus. Di mana Yesus menyebut nama mereka selama Yesus mengajarkan Injil selama 3 tahun? Ingat, Anda mengatakan ajaran. Berarti ajaran yang Anda imani adalah ajaran Paulus. Paulus menerima wajib hukumnya dari Yesus. Karena yang saya tanya hubungannya dengan Yesus. Tolong tunjukkan. Di mana Yesus pernah menyebut nama 3 orang ini pada saat dia penginjilan? Lukas, Markus, Paulus. Silakan. Bang, kabur aja bang, saran gua mah. Bukan kabur aja Bang, dengarin dulu Bang Juma. Tadi teman saya sudah jelasin tentang Matius 5 ayat 20 ya. Matius 5 ayat 20 itu kita kalau lihat pirokopnya bicara tentang hukum Taurat, bukan Kristen itu agama Bang ya. Jangan baca Alkitab itu comot-comot ayat. Enggak nyambung. Matoba kan uku Ci, gurun dah. Kok tahu? Menghadapi teman-teman ini cukup potong kuku. Bung, Bukan agama. Bung, coba Anda baca Matius 13, Bung. Baca Matius 23. Saudara, baca Matius 23. Apa kata Yesus? Ahli Taurat, ahli orang Farisi menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, sebab mereka hanya bisa mengucapkan tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Kristen dengan beriman kepada Paulus, Kristen mengimani hukum Taurat sudah dibatalin. Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat sudah batal beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dulu. Nah, bagaimana Kristen ini bisa lebih baik daripada ahli Taurat? Pertama, Kristen bukan agama. Kedua, tak ada lagi ajaran Torah di Kristen. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Orang kedua yang kabur. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Bubur 2. Gimana? Syarat 3. Terhambur, habis. Habis, gulung tikar. Gulung tikar. Tutup gereja, tutup.
Ayo Apa? yang nekat naik yuk. Bisa Kalau yuk. umat Islam ditanya, apa hubungannya Al-Quran dengan umat Islam dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengucapkan apa? Huzu al-Quran min arba'a khairukum man ta'allama al-Quran. Nabi Muhammad menyebut kitab sucinya umat Islam. Hubungannya jelas. Al-Quran diterima oleh para sahabat dari lisan beliau. Juma. Itu jelas. Jadi hubungannya ada. Nah, sekarang kita tanya nih, Kristen Juma. yang keluar-keluar pakai nama Yesus, bawa-bawa nama Juma. Yesus. Kita cari apa hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Silakan. Halo Juma. Ya, halo. Ya, Ayo bang, silakan bang. Ajari yang kami bang. katanya kan sekarang apa? Maksudnya Yesus menciptakan agama. Ajaran Kristen itu kan ada tuh. Tuhan itu tidak pernah mendirikan sebuah agama. Oke. Halo. Berarti yang dirikan Tuhan tidak Kristen pernah siapa? mendirikan agama. Berarti yang mendirikan Kristen namanya siapa? agama Yahudi. Berarti Sama yang- seperti Yesus tidak pernah Jadi yang mendirikan namanya mendirikan agama Kristen. Kristen siapa? Yang mendirikan sebuah nama sekt itu adalah manusia. Oh, manusia. Yahudi itu dibentuk Oke. oleh kelompok Yahudi. Baik. Tuhan baik. Yahweh tidak pernah mendirikan sebuah Baik. agama. Baik. Biar Anda baik. paham. Oke, baik. Oke, baik. Yesus Kristus tidak pernah mendirikan namanya agama. Oke, berarti Kristen Yang mendirikan bukan agama didirikan adalah oleh Yesus. pengikut-pengikut Yesus Oke. Kristus. Mereka Oke. membentuk nama kelompok mereka itu Oke, adalah Kristen. udah. Artinya Kristianos Oke. artinya adalah pengikut-pengikut Baik. Kristus. Oke. Tidak ada itu satupun Tuhan Oke. yang dari Bani Israel mendirikan sebuah nama agama, Oke, kecuali baik. dari Arab itu mendirikan Oke. sebuah namanya agama kalian itu. Baik, Ya? baik. Oke. Biar oke, Anda baik, paham. Jadi baik. jangan kau samakan Yahweh dengan yang Tuhan kau itu menyamakan dari siapa? Arab. Bisa enggak Anda berhenti diam sebelum saya tampar itu mulut yang Anda pakai menyamakan. sepatu? Kau mengatakan Yahweh itu mendirikan sebuah agama. Sejak kapan Yahweh itu mendirikan agama Yahudi? Sejak kapan Oke. Yesus mendirikan namanya Baik. agama Kristen? Baik. Jadi agama yang dimaksud Yesus di Matius 5 nomor 20 itu apa? Agama itu adalah suatu kelompok ya dari bahasa Sanskerta. itulah yang artinya kutanyakan, tidak. Cupu. Agama Yang artinya kutanyakan tidak itu. kacau. Artinya Tuhan Yesus maupun itulah Yahweh itu yang memberitakan kutanyakan. berita-berita keselamatan. Itulah artinya yang tidak saya membuat tanyakan. kekacauan di dunia. Itulah yang Sebagai saya aturan tanyakan. untuk menyampaikan firman-Nya Itulah supaya yang manusia saya itu hidup pertanyakan. berdasarkan firman-Nya. Itulah yang saya bukan agama pertanyakan. Itulah yang saya pertanyakan, Bung. Kelompok menyembah Yesus, ibadah minggu, dan dutan di gereja itu yang dirikan siapa? Apa hubungannya dengan Yesus? Seperti misalnya hari Minggu, ya itu yang dirikan ajaran ibadah seperti itu siapa? Itu loh yang saya tanya. Nyembah Yesus, membikin simbol salib, menggantung kemudian orang di atas salib itu siapa yang ngajarin? Oke, pesta ibadah pakai minuman-minuman keras, itu siapa yang ngajarin? Menyembah anak Maria, itu siapa yang ngajarin? Mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, itu siapa yang ajarin? Bukankah Yesus guru? Berarti kalau ajaran benar harus bersumber dari sang guru. Ada nggak ajaran Yesus tentang kekristenan yang poin-poin yang tadi? Ada nggak? Itu loh yang saya tanyakan. Masa saya harus uraikan seperti itu sih? Hah? Sedetail itu saya harus uraikan. Ketika saya bertanya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Andalah yang punya kewajiban untuk menjelaskan. Seperti misalnya, apa hubungannya orang Yahudi dengan Nabi Musa? Baca Ulangan 4, baca Ulangan 6, baca Yesaya 11, baca Ulangan 11. Itu hubungannya erat. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Bani Yakub, Bani Israel. Bani Israel ya Yehuda. Yehuda ya Yahudi. Berarti hukum yang datang kepada Nabi Musa disebut Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Israel, Yahudi. Nah sekarang hukum yang ada dalam Kristen, hukum salib, hukum Lukas, hukum Markus, hukum Paulus, bla 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 bla, itu milik kepunyaan siapa? Dan siapa yang mengajarkan? Apa hubungannya dengan Yesus? Masa sampai segitu saya harus jelasin? Sama kami sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kami sholat karena kami melihat Nabi Muhammad sholat. Nah kalian hari Minggu melihat siapa kalian sampai kalian seperti itu? Apa hubungannya dengan Yesus? Itu loh yang perlu kami butuhkan untuk kamu jelaskan.
Kristen mengaku ajaran kasih, bla 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 bla, masuk ke Indonesia, ngambil istilah-istilah Al-Quran, Bang Suma. tapi ternyata Kristen sendiri tidak berasal dari Yesus. Begitu loh saudara, silakan. Selamat pagi Bang Suma tercinta dan semuanya. Pagi saudaraku Bang Denny. Baik. Selamatkan pagi, selamatkan pagi. Selamatkan pagi dan juga diberkati oleh Tuhannya Yesus. Amin. Amin. Sekarang sudah Tuhannya Yesus ini banding Tuhannya Yesus. Tunjukkan kepada saya, jangan tunjukkan kepada saya di mana Yahweh itu mendirikan agama Yahudi. Coba saya tunjukkan ke saya. Ya, terus. Di mana coba tunjukkan. Di mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa katanya? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang ajaran Kristen? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, bla 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 bla. Itu di mana Yesus memberikan legitimasi selayaknya Elohim memberikan legitimasi tentang Taurat kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Di mana? Tunjukkan dalilnya, silakan. Kaitannya apa di situ membentuk agama Yahudi apa? Loh, Yahudi itu adalah satu kelompok yang mereka menyembah Tuhannya berdasarkan tuntunan Torah, kitab Tanak. Ya di mana Yahweh ini membentuk? Kristen Di mana adalah Yahweh satu ini membentuk kelompok agama Yahudi? yang Di memiliki mana tatanan situ? keagamaan, menyembah Jangan anak orang kau yang tuh, kita kau. minta legalitas dari anak yang disembah ini kepada Kristen. Itu loh yang kita minta. Tuhannya Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapanku, hanya aku Tuhan. Sembahlah aku, jangan ada yang lain, sebab aku adalah Allah yang pencemburu. Itu Yahudi dan Tuhannya satu klop. Nah, Kristen menyembah Yesus, Yesusnya tidak satu klop dengan Kristen. Itu masalahnya. Di mana Yahweh itu ngomong saya membentuk agama Yahudi di mana? La haula wala quwata illa Di billah mana Muhammadur dia Rasulullah. mengatakan Yahweh saya membentuk agama Yahudi di mana? Coba tunjukkan. Yahudi itu adalah kelompok yang Iya, menuhankan di mana Yahweh itu Elohim. membentuk namanya saya membentuk agama Yahudi di mana? Tunjukkan kepada saya. Yahudi itu adalah nama. Di mana tunjukkan kepada saya bahwasanya Yahudi itu dibentuk oleh Yahweh. Coba tunjukkan. Yahudi Jangan itu kebanyakan garang. Yahudi itu adalah kelompok dari keturunan Yakub yang tadinya disebut Yehuda. Udah tahu saya itu, Kitabnya tunjukkan apa? kepada saya Kitabnya bahwasanya apa? Yahweh Kitab langsung Tanak. mengatakan saya Kitabnya membentuk kitab agama Tanak. Yahudi. Mereka Jangan disebut kau sebagai banyak Bani bicara. Yehuda, Bani Israel. Mereka mengikat Iya, di mana komunitas diri Yahweh menjadi mengatakan saya Yudaism. mendirikan agama Yahudi di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Agama itu banyak jalan, agama itu aturan. Kau bilang tadi itu Kristen, di mana Yesus Kristen itu dibentuk oleh Saya Yesus. balik ke Kau Kristen. ngomong seperti itu. Di mana Tunjukkan kepada Yesus saya bahwasanya mengajarkan Yahweh itu jalan, mendirikan agama. di mana jalannya ini kemudian disebut Kristen. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana? Di mana? Macet. Tunjukkan datanya kepada saya bahwasanya Yahweh itu mendirikan agama Yahudi di mana? Oke, saya jelaskan Ya, lagi. tunjukkan. Ulangan 33 nomor 4. Ya. Apa katanya? Hukum Torah hanya berlaku untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Hukum Taurat mengikat Bani Israel. Mereka kemudian berkelompok, disebutlah Yudaism. Yudaism ini adalah kelompok Bani Yakub yang mengikat diri dengan akidah tauhid, menyembah hanya kepada Elohim, sebagaimana Elohim mengajarkan kepada mereka satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, satu Tuhan. Kitabnya kitab Tanak, Ya, terus ajarannya ya, menyembah Elohim, prosesi ibadahnya jelas dari Tuhannya yang mereka sebut Elohim. Mereka tefillah, mereka saum, mereka membayar perpuluhan, semua kaidah-kaidah ajaran mereka itu yang mereka sebut Yudaism itu berpola kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Iya, terus Sedangkan Kristen ini sabar. Sedangkan Kristen ini adalah komunitas yang mengaku diri mereka itu sebagai pengikut Yesus. Yang saya tanya, hubungan antara Yesus selayaknya Elohim hubungannya dengan Yudaism itu mana?
Coba tunjukkan hubungan Yesus dengan komunitas Kristen itu di mana? Oh, Letaknya di mana? Silakan. YHWH itu tidak pernah mengatakan kepada Yahudi kan, saya mendirikan agama kan? Agama itu aturan. Baca yuk Ulangan 4, Ulangan Kan 6. sama seperti itu. Sama seperti itu Kristen juga agama sama aturan. Oke, Yahweh baik. tidak pernah dia mengatakan Oke. Yahweh tidak pernah Oke. mengatakan saya mendirikan agama Yahudi. baik, Sama baik. seperti itu Yesus Oke, baik, tidak pernah baik. mengatakan saya mendirikan agama Kristen. Oke, baik. Oke. Tenangkan diri Anda, Baik-baik tenangkan diri Anda. itu. Tenangkan diri Jangan Anda. asal ngocor aja Oke. itu ngomongnya. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri. Saya jawab ya. Begini, YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari Saya ke-6. tidak ada hubungannya itu. Yang saya tanya Kristen. Iya, kan, yang di saya situ tanya. nanti masuk, di situ nanti masuk, Perintahnya bro. Yesus untuk ibadah Minggu itu mana? Di Jangan situ kau nanti bawa- masuk di situ karena Yesus adalah Elohim, Yahudi. Dia Elohim mengajarkan Yahudi. menciptakan selama 6 hari lamanya hari ke-7 istirahat. Jangan kau bawa tipu-tipuan kayak gitu. Yang saya tanya ibadah Minggu. Yesus mengajar Ibadah Yahudi. Minggu Tentu kami- apakah Tunggu dulu. berasal dari Iya, perintah bentar Yesus? kan, saya jelaskan, dia mau jelaskan ini. Dia Ibadah sama Sabat menjelaskan ini. perintah, Yesus ibadah mengajar Sabat Yahudi perintah di bangsa Elohim. Israel. Minggu apakah perintah daripada Bagaimana kita mau menjawab kamu? Lu cabein mulut lu deh. Kan dia jawab ini. hari Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah Iya siapa? kan saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan sama Hari kau. Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah siapa? Saya mau jelaskan. Saya tidak butuh dijelaskan. Saya cuma tanya, hari Minggu itu perintah siapa? Maka saya menjelaskan. Anda tidak mau Saya tidak ini, butuh penjelasan. tidak lepas kesimpulan. Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Saya mau jawab, mau saya jawab. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di bangsa Israel kepada suku Yahudi. Ya, tahu kan? Ya tahu. Bukan Kristen, betul. Terus? Ya sudah terserah kau nanti mau bilang apa, nggak ada itu urusanmu. Yang saya tanya, sudah. perintah Yesus untuk ibadah Minggu mana? Saya mau jelaskan. Jangan dijelaskan. Belum saja udah kau potong. Bagaimana saya mau jawaban. menjelaskan? Saya butuh jawaban, Bung. Silakan. Iya kan saya mau jawab ini. Silakan. Tenang kau. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di Yahudi, ya. Dari pertama itu ya menciptakan pekerjaannya, mulai pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6, ya. Sesudah itu ya berhenti dari pekerjaannya itu. Kenapa Lalu kau dia bawa memberkati hari Kenapa kau ke-7 bawa itu. Yang Hari saya ke-7 tanya, itu, yang saya tanya perintah Yesus ibadah Minggu, please. Kau jangan nipu-nipu, saya ini mau bukan jawab gereja. Ini bukan gereja. Bukan gereja. Saya mau jelaskan Anda memotong. Yothefafe perintahkan ibadah Sabtu. Oke? Yang saya tanya, Yesus yang kau tuhankan perintahnya ibadah Minggu mana? Silakan. Kita mau jelaskan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Mau menang sendiri. Saya butuh jawaban. Saya Guru, butuh guru jawaban. namanya guru, tapi Perintah ibadah Minggu dari Yesus itu mana? Hei guru dah. Mau menang sendiri guru dah. Kita mau jelaskan motong terus. Saya tidak Berarti butuh mau menang sendiri penjelasan. kau itu. Sosok Saya guru, butuh guru di mana kau? jawaban perintah Yesus ibadah guru di mana Minggu kau? mana? Guru di mana kau? Sampai kapan ilmu kau? Satu, Guru. dua, tiga, Guru. Karena aku sama empat, saya itu, guru kau. 5, Ya. Kan saya 6, mau saya jelaskan, Anda tidak ini 7. ngoceh terus kau. Perintah Elohim ibadah hari Sabtu. Keluaran Iya, saya mau jelaskan sama 31 kau. Saya mau nomor jelaskan sama 14. kau ini guru dah. Perintah Paling Yesus terkenal. ibadah Minggu Hebat, mana? Saya mau jelaskan sama kau. Perintah Makanya Allah dia tulis ibadah hari dikit, guru Jumat. dah. Ya ayyuhalladzina Iya, amanu guru idza dah. Saya nudiya mau lis-salati jelaskan sama min kau, yaumil guru dah. jumu'ah. Seluruh Indonesia. Perintah Yesus ibadah Saya Minggu mau mana? jelaskan sama kau guru dah, paling terkenal, paling hebat. Tidak ada satu pendeta yang melawan kau.
Sudah hemat kau. Teman-teman sekalian, sudah ada melebihi jawaban nggak? Tuhan kau. Tapi ngocehmu terus saja, terus Sudah ada saja. jawaban nggak orang ini? Tidak mau mendengar jawaban. Sudah ada. Belum. Perintah ibadah hari Minggu sudah ada, teman-teman. Kan bisa menjelaskan, saya mau menjelaskan sama kau, mau nggak kau? Mau diam nggak kau? Saya tidak butuh penjelasan, apalagi Iya, orang mau tidak diam kau, berakal saya seperti jawab Anda. Ya mau diam nggak kau? Saya jawab sama kau ini. Ya, Silakan. Silakan. sudah. Sudah. Tenang kau ya. Yesus mengajar kepada Yahudi. Dia tentu dia mengakui, tentu dia mengikuti aturan Yahudi. Sudah. Nah, terus ibadah Minggu siapa yang perintahkan? Yahudi itu ya bentar, sekarang saya mau jawab, ini kan belum selesai. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai ke Apa hari hubungannya? ke-6. Saya Sesudah tidak dia butuh itu. Saya tidak butuh penafsiran. Saya butuh perintahnya ibadah Minggu mana? Kau sosok guru ndak kau ini, bukan apa Perintah namanya, kau hari apologi Sabtu apa kau, ada. Keluaran Di mana, 31 di mana? Kau nomor sosok guru ndak kau. Kau nggak tahu Perintah aturan hari debat. Jumat. Perintahnya ada dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Sekarang perintah hari Minggu mana perintahnya? Silakan. Kau nggak berani melawan saya karena saya memberikan data yang sesuai. Ya, silakan datanya perintah hari Minggu, silakan. Kau terus memotong. Kan saya menjelaskan. Ada terus perintah ibadah Minggu, Kan silakan. saya menjelaskan ini. Saya tidak butuh Kau penjelasan. terus memotong. Saya tidak butuh penjelasan. Sebutkan perintahnya dulu. Sebutkan Sejauh mana ilmu perintahnya kau? dulu. Sampai di mana ilmu Baru kau? Anda Kau jelasin. Dibilang guru dak dari mana kau? Jelaskan itu nanti setelah Anda menunjukkan kemudian data perintah hari Minggunya. Watak kalian itu sinandar. Kau juga. Perintah hari Udah Minggunya salayani mana? semua itu. Udah salayani itu semua kalian. Perintah hari Minggunya Udah mana? sesuai ilmu kalian. Ya. Perintah hari Minggunya mana? Kan sudah saya menjelaskan sama kau. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh perintahnya mana? Kalau sudah kalau nggak terima ya udah. Mana perintah hari Minggunya mana? Bukan iman hari Minggu itu kan. Lihatlah ini ya. Iman kami, makanya kami yang berhak menjawab. Teman-teman yang Kecuali selalu mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan, hari coba ibadah lihat. Kalian ya, itu Ya. kalian yang berhak menjawab. Pengacara yang Bukan melaporkan kami. kemudian orang-orang api, coba lihat ini wakilmu nih. Ini coba lihat. Sosok guru ndak kau. Coba lihat, Kau nggak lihat. berani melawan saya cuma. Kamu asal menerima Kau nggak berani, laporan nggak tanpa bakal kau berani cross check melawan dulu ini saya. pendebat Kristen kayak Ya, begini ini sudah pendebat, jadi pendebat. lawak-lawakan ini. Sudah jadi lontong sayur di hadapan Bang Suma nih. Nah, coba. Kau nggak berani melawan saya. Kau Tengoklah. nggak berani melawan saya. Coba. Kau Ditanya nggak akan tuh. lepas dari saya. Mana perintahnya ibadah Minggu dari Yesus? Udah saya kan mau saya menjelaskan sama kau. Tidak kau mau ada, motong terus. tidak ada jawaban, tidak ada. Tidak ada Nggak jawaban, tidak ada jawaban. Kakak kau rupanya siapa kau? Oke, kita dengarkan. Boleh kita kasih waktu ya untuk dia jelaskan apa yang dia menjelaskan. Nanti kita minta datanya ibadah Minggu, boleh ya teman-teman? Ya, silakan. Oke, silakan. Kasih waktu Sudah. 2 hari. Mulai dari Ya, sekarang. silakan, Mulai dari silakan. Bisa kemarin, tenang kau. Iya, silakan. Jangan motong silakan. terus ya. Waktu Ya, Anda 2 silakan. hari dimulai dari kemarin. Sudah. Ya. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. YHWH itu dia berhenti pada hari ke-7, ya. Pada hari ke-7 itu dia memberkati segala pekerjaannya itu, baik hewan maupun manusia maupun segala macam. Dia berhenti di situ. Disitulah namanya disebut hari kudus, ya. Ya, terus. Tapi Kristen itu perhitungan Ya. hari itu ya beda-beda. Orang Yahudi menganggap hari ke-7 itu hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi orang Kristen menghitung hari itu yang jatuh pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Nah di situ letaknya, ya tergantunglah namanya kepercayaan masing-masing. Nggak usah kita istilahnya bilang ini yang benar, itu yang benar. Ya. Yang Karena saya itu- tanya apa tadi? Sudah selesai atau belum? Aduh, kan udah ini saya jawab. Hari Sabat itu hari kudusnya Tuhan, hari pemberhentian Tuhan untuk menguduskan, memberkati hari pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, hari ke-7 itu dianggap oleh orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabat. Orang Kristen menganggap hari kudus itu hari Sabat itu jatuh pada hari ke-7 yaitu hari Minggu. Nah di Oke. situ perbedaannya.
Oke, sudah. Ya. Namanya kepercayaan itu kan beda-beda. Nggak mungkin kita paksakan orang Yahudi begini harus hari Sabat itu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nggak mungkin Tepuk kita tangan. paksakan hari Kristen itu mengatakan hari Sabat itu hari ini hari Minggu. Oke, baik. Tergantung Hari- percayaan sudah, masing-masing. Yang penting yang mereka imani itu hari ketujuh itu adalah hari pemberhentian Oke, Tuhan. sudah. Itu memberkati dari segala pekerjaan. Oke, sudah paham, kita udah paham. Sekarang tolong Anda jelaskan hari pertama bagi umatnya Nabi Musa itu hari apa? Kan hari-hari mereka kan disebut Sani, Silisi, Refeksi, Khamsi, Sisi, Sabat, Rison, dan seterusnya. Saya minta sama saudara, hari pertama dalam hitungan umatnya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat itu disebut hari apa hari pertama? Silakan. Silakan. Anda kan mengatakan masing-masing punya kepercayaan mana Sabat itu. Nah, sekarang saya minta yang punya hukum Taurat itu Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu tentang kitab Tanakh Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu hari Sabat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau hari apa? Yahudi dong, karena dia yang punya. Nah, saya ingin uji Anda nih. Saya ingin uji. Hari pertama dalam hitungan hari-hari bagi umatnya Nabi Musa itu jatuh pada hari apa dan disebut apa dalam bahasa Ibrani? Silakan. Saya kasih pilihan. Ada Sisi, ada Kamsi, ada Revisi, ada Sizi, ada Shani, ada Rishon, ada Syabat. Silakan pilih yang mana hari pertama di dalam hitungan orang Yahudi. Anda sebut-sebut tadi Gurunda kan? Nah, Anda ketemu Gurunda ini. Saya sudah berusaha merendah-rendahkan ilmu saya serendah-rendahnya untuk mencapai levelmu, tapi kau nyinggung-nyinggung saya. Saya angkat kau naik pada level yang agak tinggi sedikit. Tunjukkan hari pertama dalam hitungan bahasa. Tenang, sudah. Oke, silakan. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Tanakh itu bahwasanya mengatakan hari pertama itu hari Senin. Hitungan dulu, hitungan. Nggak ada, memang nggak ada di dalam kitab Tanakh itu nggak ada. Hitungannya Dalam itu hari tradisi pertama, Yahudi, dengar. Dalam Iya. coba sebutkan hari pertama bagi hitungan Yahudi itu hari apa? Nggak ada keterangan dalam Alkitab itu. Maupun di dalam kitab Tanakh. Ini bukan dalam kitab. Dalam tradisi Yudaism hari pertama itu apa? Kan mereka Iya, yang tahu. betul. Hah? Kami Hari apa? berpacu pada Alkitab. Kami berpedoman pada kitab-kitab itu. Oke, di mana dituliskan di dalam Bible bahwa hari ketujuh itu hari Minggu? Nggak ada juga, tapi menurut perhitungan kalender Masehi. Tadi rujukannya katanya Bible. Saya minta di Bible hari ketujuh itu hari Minggu mana tertulis? Dia dihitung menurut ini perhitungan kelahiran Yesus. Saatnya Anda ditertawakan. Nah, sekarang hari Sabat menurut Yahudi hari apa? Sabtu atau Minggu? Kalender itu Kutanya kalender dulu. sekarang apa? Menurut Yudaism, hari Sabat itu Enggak. Sabtu atau Minggu? Dia hari Sabtu, Hari saya Sabtu. akui itu. Terus dari mana Kristen mendapatkan materi bahwa hari Sabat itu Minggu? Itu saya bilang tadi. Kalender sekarang. Bentar dulu, bentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika orang Yahudi berbicara Yom Rishon atau berbicara mengenai Yom Shabbat, mereka menghitung hari pertama Rishon, hari kedua Shani, hari ketiga Silsi, hari keempat Revisi, hari kelima Khamsi, hari keenam itu Silsi, hari ketujuh itu Sabat. Di mana terkutip itu? Hah? Kita mana terkutip itu? Sekarang di mana tertulis di Bible bahwa hari ketujuh hari Minggu? Ada. Hari ketujuh itu ya dimulai dari perhitungan kelahiran Yesus. Tolong tunjukkan di dalam Bible hari apa Yesus lahir. Silakan. Halo. Hari ini guru nggak mengerti. Saya minta hari kelahiran Yesus itu hari apa? Coba Kalender sebutkan. sekarang itu pakai apa? Kalender sekarang itu pakai apa? Rishon, Seni, Selisi, Refeki, Khamsi, Sisi, Sabat. Iya. Tunjukkan Sisi, hari apa Yesus lahir. Iya.
Prediksi itu tanggal 25 menurut Saya tidak kebenaran tanya kami. tanggal. Hei, saya tidak tanya. Saya tanya hari. Hari apa Yesus lahir? Itu masih belum ada perhitungan hari di situ. Hari apa? Hari ke-7, hari ke-6 ya. Satu kali lagi Bang Suma, satu kali lagi. Halo. Please. Bentar dulu. Lalu dasarmu mengatakan Sabat itu minggu apa, Cak Ayu? Kalender sekarang yang kau pakai apa? Iya, kalender sekarang. Itu kalender perhitungan kalender Allahu Yesus yang kau Akbar. pakai itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk inilah yang menyesatkan kamu. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu seperti sekarang. Anda secara tidak langsung mengaku kelahiran Yesus. Ya, Anda secara tidak langsung memakai kalender sekarang itu kalender Masehi. Secara tidak langsung Anda mengaku kelahiran Yesus Kristus. Makhluk inilah karena yang dibuat yang itu oleh orang membuat kau Nasrani. uring-uringan seperti sekarang ini. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu aneh seperti ini. Ayo. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi teman-teman. Sebelum diturunkan kita ulang lagi, kita kerjai dia ya teman-teman. Yesus Kristus ke Ukhti dunia. Roshifa nanti kalau dia nggak bisa Kalender jawab langsung aja Masehi yang diturunin. kau pakai itu sekarang. Memalukan gereja ini, Itulah mulai memalukan perhitungan hari pengacara-pengacara kudus yang kami. melaporkan anak-anak api. Ya, kita tanya ke dia ya. Keluaran Anda secara tidak 31. sengaja mengaku kelahiran Yesus. Kamu itu pakai ayat kalender. nomor 14. Di situ ada perintah Sabat. Dan Sabat bagi Yahudi itu hari Sabtu sampai hari ini. Mulai dari zamannya Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi sampai sekarang itu orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Muncul Karisteng. Sebelum menjadi Karisteng, orang-orang Roma, orang-orang Yunani berpesta pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah Sandai. Secara tidak langsung Ada yang Anda tahu mengaku arti kelahiran Sandai? Yesus Kristus. Ada yang tahu arti Sandai? Sandai artinya hari matahari. Kenapa disebut hari matahari? Karena orang Roma, orang Yunani penyembah dewa matahari. Nah, artinya ketika kemudian orang Kristen menyembah pada hari Minggu, itu mereka sedang mengikuti tradisi Romawi dan Yunani kuno. Berpesta pada hari Minggu untuk memperingati dewa matahari. Orang Yahudi sampai hari ini, mereka Sabat hari Sabtu. Tunjukkan datanya. Orang Kristen mereka menyembah Yesus hari Minggu. Muncul pertanyaan. Anda memakai kalender itu, Keluaran kalender 31 nomor 14. Mereka Kalau terbukti memang beribadah pada hari Sabtu karena kenapa? Mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabtu. Kristen terciduk. Sebagai bukti bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus. Sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus anak Maria. Sebagai bukti bahwa Kristen ini tak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Bani Israel. Kita minta pertanggungjawaban. Dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah Minggu? Di mana tradisi itu muncul ibadahnya hari Minggu? Silakan. Kita kasih hitungan sampai hitungan 10 ya teman-teman. Kalau tidak ditendang aja kepalanya. 1 2 Sudah. Jangan dimin-min lah, host. 3 Ya, ini saya mau jawab ini, ya. Perhitungan 4 hari itu tidak ada disebutkan hari pertama itu hari Senin, hari kedua itu hari Selasa, nggak ada. 5 Nggak ada di dalam Alkitab itu, nggak ada ya. Yang saya mau jelaskan sekarang, kalender yang kau pakai sekarang itu adalah kalender perhitungan kelahiran Yesus. Ya, 7 kami memulai perhitungan hari pertama sampai hari ke-7 itu kami 8 mulai itu dari hari kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Kristus 9 itu ya jatuh perhitungannya pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. 10 Dah Itu yang selesai. pakai kalender itu. Kamu ke gereja seperti biasa, telunjuk, cerot, habis itu jilat. Oke. Jadi teman-teman sekalian, masih kepada pengajaran tadi Pendeta Rashid ketika bertanya apa hubungannya antara Kristen dengan Yesus, sampai detik ini ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa agama Kristen ada hubungannya dengan Yesus. Kalau dikatakan agama Kristen mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, iya betul, kita akui. Saudara kita Kristen itu mengakui mereka pengikut Yesus. Tapi ketika kita tanya, apa bukti bahwa kalian itu adalah
penganut agama yang diajarkan oleh Yesus. Apa buktinya? Ternyata tak ada satupun di antara mereka. Belum ada di antara mereka yang mampu membuktikan. Berani bahasa Al-Quranmu nggak? Mana tahu saat ini dia berani. Berani bahasa Al-Quranmu? Ini kita sedang bahas Al-Quran. Ini sedang bahas Al-Quran. Terus. Enggak, Bahasa Al-Quran Alkitab mengatakan apa? nggak nyambung Al-Quran lu. mengatakan apa? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang-orang kafir membuat buku panduan agama mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Itu hanya menduga-duga dan itu hanya angan-angan. Kamu menuhankan Allah apa Untuk Muhammad? membuktikan bahwa Al-Quran ini betul, Saya bisa buktikan apakah kamu benar menuhankan ibadahnya Muhammad. orang Kristen itu hanya angan-angan atau perintah dari Tuhan? Nah, kita minta Kamu perintah berani nggak Tuhannya. bahas Al-Quran? Perintah Tuhan. Nah, ini Al-Quran dibahas, cupu. Perintah Iya, kamu Tuhannya. bernarasi, saya belum bertanya. Perintah Tuhannya mengatakan ibadah itu hari Sabtu. Keluaran 31 nomor 14. Sedangkan Kristen beribadah hari Minggu. Kalau Al-Quran ini salah, berarti ada panduan dari Tuhan untuk ibadah Minggu. Untuk membuktikan Al-Quran ini salah atau benar, tolong Kristen tunjukkan perintah dari Elohim untuk ibadah hari Minggu. Silakan. Silakan. Kalian kenapa beribadah di hari Jumat? Perintahnya Saya ya tanya ayyuhalladzina amanu Jawab di idza mana dalilnya? nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah. Sekarang mana perintahnya Jum'ah. dari Tuhan untuk ibadah Minggu? Silakan. Kalau tidak Al-Quran Kalian benar. itu menuruti Fawailul kami, lil Jumat ladzina Agung kalian yaktubuna ambil al-kitaba untuk bi beribadah. aydihim tsumma yaquluna hadza min Emang indillah. agama ciplaan Berarti semua Al-Quran kalian ini. betul. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir hanya beribadah mengikuti nenek moyang mereka. Agung itu punya Kalau siapa? Saya tidak tanya. ada perintah dari Elohim ibadah Minggu, berarti kalian ikuti nenek moyang. Berarti Al-Quran Jumat betul. Ini kita Agung sedang itu bahas dari Al-Quran siapa? ini. Saya tanya kamu, Jumat. Ini kita sedang bahas Al-Quran. Sekarang Iya, saya buktikan bahas. bahwa hari Minggu, ibadah Minggu Jumat itu Agung adalah itu kalian perintah ambil dari mana Yesus. itu? Ya, Nabi Tuhan yang bernama Jumat Yesus. Agung kalian ambil dari mana? Atau Tuhan itu sendiri yang memerintahkan hari Kan Minggu. nggak bisa Silakan. jawab, agama ciptaan kalian ini. Silakan. Mana ada hari Jumat ibadah agama Jumat terdahulu? Agung punya Nggak ada. siapa? Hari Jumat itu ibadah kami sesuai dengan perintah Jumat Tuhan Agung kami. punya siapa? Ya. Kalian menjiplak. Jumat Agung. Coba tunjukkan dalilnya Jumat Agung di Bible. 1. Dua. Kamu Silakan. aja nggak tahu kan? Silakan. Saya pingin tahu di mana. Di mana? Perintah Jumat Agung di Udahlah Bible. Juma, Silakan. kamu itu 1. modal songor aja. Ilmu kamu tuh nggak ada Juma. Saya Modal minta songor perintah aja kamu Jumat tuh. Agung di Bible mana? Saya bisa buktikan kamu menuhankan Mana? Muhammad. Perintah Jumat Saya Agung naik di ini Bible sana mana? misinya. Misi saya naik ini kamu menuhankan Muhammad. Saya minta mana perintah atau dalil Jumat Agung di Bible. Silakan. 1. 2. Saya Kamu gali naik ke kubur. sini, Kamu bisa gali kubur. membuktikan kalian menuhankan Kau sendirian Muhammad. terkubur. 2. Kubur gimana? Saya Perintah tanya kamu. Jumat Agung di Bible mana? 3. Jumat Agung itu punya siapa? Saya tanya kamu. Dalilnya di Bible mana? Nggak perlu dalil 4. dengan saya. Kamu kan anak kecil. Saya bawa anak kecil. 5. Anak Jumat kecil nih Agung datang itu sama siapa nih. saya Anak tanya? kecil. Anak kecil usia Hah? 1 tahun setengah. Bukan, kamu Paman congor Huntar, aja dari Paman tadi Huntar. naik, iya. Iya anakku, aku minta dalil Jumat Agung di Bible dong. Apa jawabanmu? Anak kecil nih, 1,5 tahun Jumat minta sama Agung kamu. itu Bisa punya kau siapa? jawab? Kalian jadikan beribadah Bisa kau di hari jawab anak Jumat. TK tadi pertanyaannya? Kalian memang kaum Paman pejiplak Huntar, kalian Paman ini. Huntar. Iya anakku, tolong kasih dalilnya Aduh, Jumat sudahlah, Agung di Jumat, Bible Jumat. dong. Akui aja lah agama kalian. Teman-teman agama anak ciptaan. TK lawan bukan anak TK, baru 1 tahun setengah. Gak bisa dia Aduh, jawab Jumat, pertanyaan anak Jumat. TK. Makanya jangan Mana bahas-bahas perintahnya itu. Jumat Agung Kau di baru saya kasih Bible? pertanyaan begini udah bingung kau kan? Jumat Agung Ini aja kau cuma nggak tahu. upaya ikut-ikutan. Hah? Kalian caplok, Ikut-ikutan. kalian caplok, Jumat kalian jadikan berkah. ibadah Maka di di hari Indonesia Jumat. dibuat juga Jumat Agung. Aduh, Ikut-ikutan. Jumat. Kalau Akuilah tidak kalian ikut-ikutan, agama jiplak. tunjukkan Sudah. dalilnya. Mana dalilnya? Jumat Agung. Nggak perlu dalil sama kau, percuma dikasih dalil Mana kau dalil? kasih juga. Mana dalil?
Hah? Kasih Mana dalil dalil? juga bakal kau pleseti kan? Mana Itu dalil? dia Kau yang kan? baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Kamu yang Nggak baca. usah saya baca. Kamu yang baca. Jadi Kamu yang kamu baca. ini nggak perlu saya kasih dalil-dalil. Oh, Karena kamu ini sakitnya. anak kecil yang modal Oh, sombong, yang sakitnya. nggak perlu saya kasih Ngomong tak dalil. ada dalil. Dimintai Hah? dalil tak ada dalil. Oh, Yang jelas malunya. kalian Jumat Agung kalian jadikan ibadah hari kalian. Oh, malunya. Memang umat-umat jiplakan dari Alkitab kalian ambil semuanya. Bantu saya Kalian dong. mau ngomong klaim-klaim Allah malunya. juga. Ketik di bawah Aduh, dong. Oh, Juma. malunya. Oh, Bukan malunya. masalah malu itu. Kalian di kami Minta dalil Jumat Agung. Kalian Dibilangnya jadikan hari Jumat ibadah itu kalian kita di yang hari Jumat. niru-niru. Kita minta dalilnya Kalian ternyata umat nggak ada. ciptaan. Jumat Agung hanya istilah untuk menyaingi hari Jumat berkah. Karena mereka ini Aduh, adalah agama kalian plagiat, peseti lagi. agama yang Sudahlah, suka kalian kamuflase. kalau mengakuinya Inilah agama ya, mereka Jumat yang Agung suka itu kalian niru-niru, jadikan yang ibadah suka kalian. nipu-nipu, yang suka mengelabui Kalian yang hanya menipu. untuk pemurtadan. Ketika kita angkat Mencontek suara, dan menjiplak penghujat, itulah kerjaan kalian, penista, hiburan kalian. Sehingga kalian menuangkan hadis dan lebarkan. Padahal Kalian sudah tidak percaya tidak lagi sama sadar Allah, agamanya Al-Quran. itu semuanya palsu. Tuhannya palsu, Sudahlah, kitabnya kalian palsu, harus mengakui lah, umat agamanya jiplakan. palsu, apa hari Karena ibadahnya apa? palsu. Hadis aja kalian Semuanya agung-agungkan daripada palsu. Al-Quran. Gimana? Sementara Al-Quran itu firman Allah. Kalian Nah, tidak kita hitung ya, menghapusnya. kita hitung 10. Kalau nggak ada tendang lagi suruh ke gereja. Tolong tunjukkan dalilnya hari Sabtu itu minggu apa ibadah minggu dan Jumat Agung di dalam Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah turun. Kau ke gereja seperti biasa, jurus telunjuk maut. Cerup. Habis itu jilat. Cium dulu sebelum Anda jilat, cium dulu. Mana tahu ketika Anda cium, oh ini baunya kayak beda deh. Ini baunya ini rada-rada. Nah, kapan Anda sudah bisa membedakan antara bau parfum yang harum dengan itu telunjukmu, berarti Anda sudah ada indikasi bisa sembuh. Kalau belum, berarti Anda masih parah. Jadi berapa yang gugur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berapa yang gugur? Ada 4 sudah. Sudah 4. Sudah 4 yang gugur. Ini iman nih, Bang Juma, ini iman. Ya, silakan. Bang Zuma itu. Iman dengan itu Kazumi. iman itu hanya ada di Islam karena iman itu adalah implementasi tertinggi dalam keagamaan. Iman sama dengan akal. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya. Dalam kitab Yakobus 2 nomor 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman tanpa akal, apa namanya? Contoh, Tuhan mati, Anda imani. Nah, iman seperti ini tanpa akal apa namanya? Boleh nanya nggak Juma? Ini pertanyaan. Enggak, saya mau nanya kamu dulu. Ini, nama kamu iman, padahal iman itu berasal dari Islam. Tidak ada di Kristen itu iman. Di Indonesia teman-teman baru ada bertanya ya? kata iman. Ditanya nggak Dengar, bisa. Bung. Iman itu hanya Jangan ada di kejang-kejang Islam. dong. Diambil dari kata amana yu'minu, yang Jangan artinya percaya kejang-kejang. atau membenarkan. Tak ada di Kristen itu kata iman, tak ada. Kalau Itu kau cuma niru-niru. cerdas, kalau kau Iman cerdas, itu jangan cuma hanya bertanya. kata yang lagi-lagi diambil Harusnya dari kau itu Al-Quran. kalau Di cerdas, Kristen itu tak ada katanya kau iman. cerdas. Karena iman itu Masa adalah kayak si buah. Juma ini mau kalian Iman itu agung-agungkan? adalah saripati. Iman itu adalah sesuatu intisari dari akal. Nah, Kristen menjadi Kristen bukan proses akal, tapi percaya saja. Maka di Kristen tidak ada level iman. Yang ada hanya apa? Pisti, kepercayaan. Inikah dalam bahasa ini. yang kalian agung-agungkan orang Islam? Si Juma kayak gini yang goblok? Jangan sampai Anda yang kelima. Hah? Jangan sampai Anda yang kelima. Apakah Jangan sampai kalian Anda yang orang kelima. Islam yang mengagungkan si Juma kalian Oke. ini cerdas? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Di dalam Belum Al-Quran, ditanya, udah menjawab. iman itu, sabar dulu. Ada kata iman. Coba dulu orang Islam. Belum Kemudian, ditanya udah menjelaskan. Coba. Iman ini sendiri berasal dari kata Ah. yu'minu, Apa nggak amanna.
artinya Malu kalian orang yakin Islam mengagung-agungkan si atau Juma kayak gini. membenarkan. Gobloknya. Amanah, aman, atau amanah ini adalah bahasa-bahasa Quran Apa yang nggak malu dicatut kalian orang Islam lagi-lagi diambil oleh Goblok gereja, minta oleh ampun. lembaga Kristen untuk ya menjalankan aksi tepu-tepu Tahunya dengan mengambil kata iman. ditanya kejam. Nah, sekarang saya sudah jelaskan tentang iman. Sekarang Anda jelaskan tentang iman Kau bilang versi kutanya udah Kristen. Silakan. Bila ditanya udah menerangkan kan goblok kau. Oke, silakan Anda bertanya. Habis itu saya bertanya balik, boleh? Ya gitu dong. Kalau cerdas Oke, harus gitu. Jadi baik, jangan baik. malu kau dia gunggang-gungkan umat Islam kau tapi goblok meminta Oke, ampun. baik. Taunya Langsung saya aja bertanya. nanya, langsung aja nanya. Ya, Bahlul. silakan bertanya, silakan. Oke, biasakan cerdas ya, jangan goblok kau. Jadi biar nggak Kau malu bacot kau dia kau, banyak kali gunggang-gungkan cerita kau, umat Islam. banyak kali cerita kau, Ya. banyak kali cerita kau, biadab kau, biadab kau. Ya. Nah, Ya, tengok tuh, silakan tengok tuh, saudara, tengok pengikutmu saudara itu, Piti, kejang-kejang. silakan. Kayak Banyak Islam kali cerita kau. kejang-kejang. Silakan, silakan. Ngomong Ingat guru. kata iman yang kau pakai itu ya, itu bukan milik Kristen ya, itu milik Udah Al-Quran. diam aja kau. Kalau nggak cerdas nggak usah banyak congor. Nanya Ya. buruan, nanya, katanya mau nanya, banyak kali cerita kau, nanya langsung, nanya langsung, nanya. Kayak gini Silakan, mah mana kalian pertanyaannya? Nanya, udah buruan nanya. Pertanyaannya. Kayak gini lah kalian ngagung-agungkan umat Silakan. Islam. Ya, udah, nanya, Silakan. guru nanya. Ah, tengok siapa ini si Silakan Nanya, pertanyaannya Bang, dia silakan. banyak kali cerita kau, nanya langsung udah. Tengok tuh nyerocos saja kerjanya kayak bebek. Kapan sih kalian ini cerdas umat Islam? Ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Nanya, Bahlul, nanya. Ya, Pertanyaannya bertanya Bang, dulu, silakan itu Bang. Pertanyaannya Bang, silakan. Pertanyaannya, ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia nih? Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Ada nggak? Ku bilang ada nggak? Ada nggak? Umat Islam itu semuanya cerdas. Ada nggak? Semua umat Islam itu cerdas. Contoh Siapa misalnya, kau cerdas? contoh misalnya kalau di Enggak, kau tanya kau Indonesia, cerdas nggak? contoh misalnya di Indonesia, Nggak tahu. dengarkan. Contoh misalnya di Nggak tahu, Indonesia, kau tanya dulu. Anda bertanya loh, Aku tanya. Anda bertanya loh. Saya menjelaskan kok Anda nggak Cerdas diam. nggak kau? Kau tanya dulu. Cerdas nggak? Oke. Penemu ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Jawab dulu. Hei. Kutanya dulu. Yang menemukan ilmu hitung, Saya itu tanya, siapa? Islam atau Kristen? Kutanya dulu. Kutanya dulu sama. Siapa? Yang menemukan ilmu hitung itu Saya dari tanya. Islam atau dari Kristen? Jangan Kalau kejang-kejang kami- dong, jangan mute dong. Masa Kalau orang kami cerdas- jelas, masa orang cerdas penemu main mute? ilmu matematika itu berasal dari Islam, Al-Khawarizmi. Nah sekarang tolong Orang cerdas tunjukkan kok- nama penemu dari agama Kristen yang menemukan ilmu matematika. Nah, Silakan. ini Islam. Kalian Silakan Bang. di room kalian kejang-kejang. Silakan. Terus, main mute terus. Main kejang-kejang. Di room kalian Pertanyaannya saya kejang-kejang sudah sendiri. jawab Kan kan. goblok namanya. Adakah di Islam itu orang cerdas? Ku Kan? jawab. Tengok. Yang menemukan ilmu matematika. mute aja, main Al-Khawarizmi. Main Oke. mute terus. Sudah ku jawab. Sekarang Main giliran mute saya terus, bertanya. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Main- Galatia 4 nomor 19. Ini pertanyaan saya. Main mute terus. Di situ ada kata Terus, oh. odino. Odino itu bahasa Terus, Yunani aduh. artinya sakit pada masa Siapa bersalin. umat Islam yang cerdas? Pertanyaan saya, Siapa umat Islam yang pertanyaan cerdas? saya, kapan Paulus hamil? Itu. Sejak kapan Paulus hamil? Itu pertanyaan saya. Saya baca Siapa? dasarnya di Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, Siapa umat karena Islam yang kamu cerdas aku itu? menderita sakit bersalin lagi Siapa sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Silakan. Nggak malu kalian. Agak lain ini Paulus. Nggak malu Pertanyaan saya, dengarkan. Nggak malu Galatia kalian. 4 nomor 19. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Jawab. Aduh, kok di room kalian kejang-kejang? Hah? Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus Kalian berdasarkan Galatia 4:19? Jawab. di room kalian kejang-kejang. Kenapa jadi curhat kayak begini ya? Ini
Rusak, Goblok tombolnya kalian, rusak goblok ini. kalian. Mute aja kejang-kejang. Pertanyaan saya, siapa Main yang mute. menghamili Paulus Main berdasarkan mute. Galatia 4 nomor Main 19? mute, kejang-kejang. Jawab. Main mute kejang-kejang. Jangan di mute, jangan di mute. Kejang-kejang. Jangan di mute, teman-teman. Kok main mute kejang-kejang kalian? Kok Ya, nggak oke. malu kalian di rumah kalian sendiri main mute? Goblok kalian ini. Inilah si Juma ini kalian bilang mau kalian agung-agungkan. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapa yang tadi Pertanyaannya tanya saya ulang. kau? Tadi Berdasarkan kutanya kau. Galatia 4 tadi kau tanya nomor siapa umat Islam 19, cerdas? siapa kau. yang menghamili Paulus? Siapa umat Islam yang cerdas di dunia ini? Kutanya kau. Al-Khawarizmi. Dia penemu ilmu matematika. Tunjukkan Pertanyaan saya, datanya. Tunjukkan siapa datanya. orang Kristen yang Tunjukkan cerdas di dunia datanya. yang menemukan Tunjukkan datanya. ilmu matematika? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Ilmu aljabar. Tunjukkan Kamu datanya. pernah? Kamu tahu aljabar? Tunjukkan datanya goblok. Kau tahu aljabar? Aduh, kau ini. Hah? Inilah si Juma inilah kalian agung-agungkan. Enggak, saya tahu itu. Menunjukkan data yang nggak bisa. Udah, enggak ada ya, enggak bisa. Jadi ini orang kelima yang kita tendang. Kau itu cuma Saya hitung modal sampai 5 cowok. pertanyaan saya. Sudah, anjir, udah 5. Lima yang pensiun, lumayan lah. Ya kan? Ya mau Pertanyaan naik mesin minimal manusia ya, jangan Kristen yang naik, manusia yang punya otak. 5 orang sudah. Pertanyaan, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan pengakuannya di Galatia 4 nomor 19. Di situ ada kata Odino, Paulus mengaku sakit saat bersalin. Rasa sakitnya bersalin itu dia rasakan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Yesus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan klasik, silakan Anda jawab dengan klasik bahwa berdasarkan data itu siapa yang menghamili Paulus? Ini pertanyaan sesuai dengan data ya. Kalau itu hanya sebuah penggambaran majas, metafora atau apapun itu ya silakan Anda jelaskan. Yang pasti saya bertanya, siapa yang telah menghamili Paulus sampai segitunya dia sakit bersalin? Ya. Silakan diambil alih dulu, saya nelpon dulu. Ada 01 Iya, Jenderal langsung. Iya, Pak Di Jokowi Makassar, lagi Ki. nelpon. Silakan. Iya. Di Makassar Ki. Iya, di Masakar, Kak. Iya, Makassar. Sepanjangnya lah guru. Masakar, Makassar. Ya, silakan. Iya. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Halo, ada yang mau naik? Halo, minimal yang naik itu astagfirullahaladzim. Halo, selamatkan sore yang baru naik. DBM. Hai. Halo. Pak Arif, kayaknya noise banget Pak Arif. Manulang, selamatkan sore. Host, ini Bang Arif di mute dulu deh. Arif ini. Itu Ya, halo, selamat sore. Oh ya. Ya, selamatkan sore abangku. Iya, ini pendeta RMS ini apa nih? Iya, pendeta Rasid Bang, saya pinjam dari agama Yahudi. Agama Buddha. Jadi saudara itu agama apa nih? Saya Islam Bang, saya Islam. Saya pinjam nama pendeta itu dari agama Buddha atau Hindu. Itu saja udah Anda bohong itu. Loh, kenapa saya bohong Bang? Iya, seharusnya Anda taruh di situ Pak Haji atau Pak Ustadz loh. Loh, saya pinjam dari agama Buddha Bang. Udah ada izinnya? Oh, saya pinjam. Kau pinjam tidak? Jadi itu kan biasa dipakai pendeta loh. Jadi kalau agama Buddha itu bukan biasa. pendeta. Gini, Bapak tahu tidak artinya pendeta apa, Bangku? Ya, tahu lah. Oh, tahu apa, Bang? Apa, Bang? Coba Orang baik. jelasin. Gabrol. Pendeta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah pandito. Pandito adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang beragama Buddha dan artinya adalah pemimpin agama Buddha atau Hindu. Paham sampai sini, Abang? Oke.
Pinter. Lanjut. Mau Oke, nanya oke, atau gini, mau ditanya? Enggak, pesan saya sama Bang Juma ini. Enggak, Bang Juma lagi istirahat. Bang Juma biar lagi sholat dulu. Oke, sampaikan nanti pesan ini Ya. sama dia. Jadi artinya begini. Enggak usah sama saya aja. Abang mau diskusi nggak, Bang? Diskusi-diskusi. Ah, ya udah diskusi aja, nggak usah nyampein pesan.